Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Usaha Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat 21 Days to be Transhuman? Hari ini saya ingin membahas satu tema dalam 21 Days to be Transhuman pada hari kedua. Kalau hari pertama bagaimana kita berlatih memberi dengan hati, dan hari kedua ini bagaimana kita berlatih untuk memaafkan. Ada sebuah quote di dalam buku 21 Days to be Transhuman yang saya tulis ini bahwa memaafkan orang lain membuat kita tenang dan bahagia. Namun akan membuat jauh lebih bahagia jika Anda memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang mungkin Anda bertanya, apa ada coach memaafkan diri sendiri ya? Yes, saya bilang ada. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita lalui dalam kehidupan kita yang dalam Seven Wonders disebutkan sebagai garis kehidupan, di mana tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin ada pada saat kita masih remaja, pada saat kita baru kuliah, kita baru menikah, ngambil keputusan yang salah, dan kita betul-betul meratapi kesalahan tersebut betul-betul setiap waktu, setiap saat, dan ternyata itu juga harus dimaafkan keputusan tersebut. Mungkin Anda pernah bangun hubungan dengan seseorang, sama-sama sayang, sama-sama suka. Ketika akan maju ke pelaminan, sama-sama akan menikah, kemudian batal. Dan itu menjadi sebuah masa-masa krisis yang membuat Anda kurang percaya diri akhirnya. Nah, hal ini tidak dianggap biasa, teman. Terkadang Anda juga harus pandai memaafkan dirimu sendiri yang mungkin tidak sempurna di masa lalu. Jiwa yang penakut, pemarah, sombong, keras kepala, ragu, takut mengambil keputusan, itu bisa jadi dimiliki oleh orang-orang atau kita sendiri yang merupakan harus kita maafkan di masa lalu, teman-teman. Jadi, kalau ingin bahagia dan lebih bahagia, maka memaafkan diri sendiri ternyata jauh-jauh lebih super penting, teman-teman hebat. Ada banyak momen yang harus saya maafkan. Dan saya memaafkan orang lain juga berat. Memaafkan diri sendiri ternyata jauh lebih berat ya teman-teman include. Oke, di buku ini pada hari kedua ini, kalau Anda sedang mengikuti 21 Days to be Transhuman, pada hari kedua ini, tema yang kita ambil adalah indahnya memaafkan. Sahabat-sahabat yang great, suatu hari saya menerima coaching seorang peserta yang datang dari Surabaya, yang dia kemudian punya problem adalah sulit tidur. Ada orang sulit tidur ya. Dan dia problemnya adalah kalau tidur selalu jam 3 pagi. Walaupun sudah jam 8 di atas ranjang, tetap tidur jam 3 pagi. Sehingga atas saran teman-temannya, dia kemudian mengikuti saran pertama. Saran pertama apa sih? Saran pertama ternyata dia diminta olahraga bulu tangkis sebelum tidur. Karena secara logika kalau dia lelah badannya, maka akan cepat tidur. Ternyata tetap aja tidur dia jam 3 pagi. Tong, 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 baru dia tidur. Kemudian saran yang kedua ternyata bukan olahraga lagi, tapi diminta minum air susu hangat. Ya, aku dan kau suka dan kau ya. Ternyata pada saat dia sudah minum air hangat, ternyata itu pun nggak membuat dia tidur. Terus ada temannya mengusulkan berarti saran yang ketiga, yaitu dia diminta mandi 7 sumur, 7 bunga, dan dia tidak ikuti saran teman yang ketiganya ini. Dan saran yang keempat, dia diminta terbang ke Narkos Center dari Surabaya bertemu dengan saya. Pada saat dia bertemu dengan saya seperti ini, saya mengambil kertas dan saya tulis forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Dia langsung protes, saya nggak pernah berbuat salah, coach. Saya nggak pernah berbuat khilaf. Saya harus minta maaf kepada siapa? Nggak ada orang harus saya minta maaf kepada orang itu, katanya. Saya bilang pulanglah ke rumah dan renungkan, carilah 10 orang yang harus Anda minta maaf. Dia nolak juga awalnya, sahabat 21 Days to be Transhuman. Tapi kemudian dia akhirnya ikuti saran saya. Beberapa hari berikutnya dia telepon, dan tahukah Anda siapakah nomor 1 orang yang dia tulis dan selama ini seperti tersembunyi dan nggak pernah
tampak, dan nomor 1 itu adalah anak perempuannya. Kok bisa? Karena ternyata dia sering berjanji kepada anaknya, sering berjanji dengan mudah kepada putrinya, namun dia juga sering melanggar janji tersebut tanpa merasa bersalah. Dia nggak merasa bersalah, janji ngambil raport, janji makan malam, malam mingguan akan nonton bareng, tapi ada rapat, ada keluar kota, akhirnya batal semua, dan dia merasa nggak salah sebagai orang tua. Dan dia susun lagi, nomor 2 adalah anak keduanya, nomor 3 istrinya, keempat adalah keluarganya, ada kakaknya, adiknya, ibu, saya susun semua. Dan dia dengan kesadaran penuh mempraktikkan latihan hari kedua, dia datang, dia meminta maaf kepada orang tersebut, dan apa yang terjadi, sekarang dia selalu nempel langsung molor ya, pelor, tempel langsung molor. Ini menunjukkan bahwa meminta maaf dan juga memaafkan ini ternyata berdampak kepada psikologis kita, bahkan berdampak kepada ritme dari olah tubuh kita. Jadi kalau Anda sayang kepada badanmu, sayang kepada tubuhmu, salah satunya adalah memaafkan. Tapi ternyata memaafkan itu nggak mudah. Memaafkan selama 21 hari tanpa putus, ini adalah sebuah kekuatan dahsyat. Belajar memaafkan terus, ada ujian, ada yang nyebelin, ada tantangan, ada kritikan, memaafkan terus teman-teman yang hebat, dan ini akan membuat Anda merasa lebih mudah menjadi pribadi yang pandai memaafkan. Nah, di dalam buku 21 Days to be Transhuman ini ada beberapa yang membuat kita atau Anda sulit memaafkan orang lain. Yang pertama adalah stress surrender. Stress surrender ini adalah kalah dan menyerah pada stres. Jadi situasi, keadaan, kehidupan yang seperti hari ini membuat Anda mengalami stres dan betul-betul parah, sehingga kemudian memiliki satu perasaan kecemasan yang berlebihan kalau kemudian Anda meminta maaf atau memaafkan. Teman-teman yang great. Yang kedua adalah memori penuh dengan ketakutan. Ada satu quote dalam Seven Awareness bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan dengan keyakinan, keberanian yang jauh lebih besar lagi, sahabat-sahabat Nangkoy. Jadi waspadalah bahwa ketika memori kita penuh dengan rasa takut, walaupun ada peluang di depan mata, kita selalu mencari cara untuk tidak mengambil eksekusi tersebut, kan teman-teman hebat. Yang ketiga adalah trauma tragis. Jadi pengalaman di masa lalu yang begitu ekstrim, begitu traumatis, dan belum diselesaikan dalam kehidupan Anda belum afirmasikan, Anda belum clearing the mind, ini kemudian sering muncul, sering tampak seolah-olah nyata, ya teman-teman hebat. Yang keempat adalah membiarkan diri untuk memiliki dendam. Jadi sebenarnya kalau dari kalimat ini, Anda itu bisa menahan dirimu untuk tidak membalas dendam. Tapi satu sisi ketika kita sakit, kita membiarkan diri kita terjebak oleh rasa dendam, dan akhirnya kita menyesal di kemudian hari, teman-teman. Yang berikutnya adalah melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Jadi melakukan kesalahan yang diulang-ulang ini juga bagian dari seseorang yang kemudian sulit meminta maaf dan sulit memaafkan, teman-teman hebat. Itu adalah hambatan di dalam 21 Days to be Transhuman. Apakah Anda termasuk orang yang mudah memaafkan? Silakan boleh sharing di YouTube-nya, atau Anda orang yang kebalikannya berat memaafkan. Anda bisa tulis ya, teman-teman. Jadi silakan boleh dituliskan, komentari di sana, dan jawab kuis ini, apakah Anda termasuk orang yang mudah memaafkan atau kebalikannya sulit sekali memaafkan, teman-teman yang great. Dan teman-teman ada beberapa langkah bagaimana kita kemudian mempraktekkan memaafkan. Diambil dari buku 21 Days to be Transhuman yang sekarang menjadi panduan untuk saya, untuk teman-teman belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam hal ini ada beberapa hal. Nomor 1 adalah lupakan kebaikan Anda, ingat kebaikan orang lain.
Jadi lupakan kebaikan kita kepada orang lain, namun sebaliknya ingat kebaikan orang kepada kita. Kadang-kadang kita nggak melupakan kebaikan kita ke orang lain ya. Pas orang lainnya yang kita bantu malah senewan, malah ngeselin. Kadang-kadang lidah ini juga keceletot ya, ngomong. Ya, waktu susah siapa yang nolong, siapa yang bantu, dan sebagainya ya. Yang kedua, berpikir ambak. Apa itu ambak? Ambak artinya apa manfaat bagiku. Jadi kalau Anda misalnya, teman-teman Ingrid mau memaafkan teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, kira-kira ada nggak sih manfaatnya memaafkan dia? Oh ternyata ada. Jadi teman-teman Ingrid, orang yang menyimpan kecewa, luka hati, dendam, marah yang nggak jelas, saraf yang bekerja 360. Sehingga dia capek, lelah sekali. Orang yang ceria, bahagia, ya semangat, antusias dalam bekerja, ya dalam kehidupan nyata, maka saraf yang bekerja hanya 3. Sehingga dia ringan, rileks, teman-teman Ingrid. Jadi ketika Anda menyembunyikan dengan drama-drama wajah Anda, seolah-olah fine, ternyata kebalikannya, Anda sedang merapuhkan jiwa Anda sendiri, dan itu yang sangat-sangat disayangkan, teman-teman. Teman-teman Ingrid, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang hebat, ya. Jadi memaafkan ini adalah unlimited power, teman-teman Ingrid. Kemudian, ya, selain ambak tadi adalah milikilah empati yang lebih tinggi kepada orang lain. Anda diminta lebih naikkan lagi empati Anda kepada orang lain sehingga kemudian Anda total melayani service excellent dalam memaafkan. Kemudian, ya, belilah cerita kekuatan memaafkan. Belilah itu maksud seperti ini. Anda kalau duduk dengan orang yang negative thinking, maka Anda akan mendapatkan perasaan, ya kan? Anda kalau duduk dengan orang yang positive thinking, Anda akan mendapatkan rasa yang lebih dahsyat lagi, kan? Itu kalimat yang kemudian yang sangat penting bahwa keluarga, family, ya, orang-orang dekat, ya, bagian dari kita semua, dan kita harus belajar memaafkan. Memaafkan ayah yang tidak sempurna, memaafkan mama yang tidak sempurna, maafkan saudara, keluarga, teman, sahabat, dan akhirnya kita awareness bahwa, ya, setiap Anda, setiap kita ternyata bisa memaafkan orang lain. Dan pada saat kita memaafkan orang lain, tentu saja jauh lebih plong, lebih mudah, lebih luar biasa, dan hasilnya adalah kita akan termasuk dalam kategori menjadi manusia di atas rata-rata. Saya Nakoy pada hari kedua ini, simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.